Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan terjadi perang Badar yang membuahkan kekalahan besar bagi orang-orang Mekah. Di sana para pembesar Quraisy terbunuh seperti Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Sementara akhir hidup Abu Lahab datang dengan cara yang berbeda karena Abu Lahab tidak ikut berperang melainkan menunjuk pengganti untuk dirinya dari seseorang yang berutang kepadanya, dengan kesepakatan bahwa dengan hal itu kemudian utangnya lunas terbayar. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya dari Abu Rafi. Ketika itu dia adalah budak milik Abbas bin Abdul Muthalib paman Rasulullah. Abbas, Ummu Fadil istri Abbas dan Abu Rafi, saat itu telah memeluk Islam. Akan tetapi karena Abbas sungkan kepada kaumnya maka ia menyembunyikan keislamannya. Tatkala datang kabar kekalahan pasukan Mekah di Badar, mereka merasa lebih memiliki kekuatan dan keberanian. Abu Rafi adalah seorang lelaki yang lemah. Pekerjaannya sehari-hari adalah membersihkan gelas-gelas di bilik tenda Zam-Zam. Dan ketika itu dia sedang membersihkan gelas-gelas dan Ummu Fadl duduk bersamanya. Ketika itulah datang Abu Lahab, menggusur kedua kakinya dengan kasar sampai terduduk di sudut tenda. Maka ketika itu Abu Rafi dengan Abu Lahab duduk saling membelakangi. Di saat Abu Lahab terduduk, orang-orang ramai mengatakan, inilah dia Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Muthalib. Abu Lahab tersentak karenanya dan berteriak, demi nama Abu Sufyan al-Mughirah, ia telah datang. Kemarilah, sungguh padamu ada kabar besar untuk hidupku. Abu Sufyan duduk di dekatnya dan orang-orang berdiri mengerumuni dan ia berkata, demi Tuhan, sungguh yang kami jumpai tidak sepadan dengan kemampuan kami. Mereka mengarahkan kami semaunya, menghalau kami dengan mudah. Demi Tuhan, itu bukan manusia. Mereka pria-pria putih dan menunggangi kuda berkilauan di antara langit dan bumi. Dengan serta-merta Abu Rafi menyingkap kain tenda dan berkata dengan girang, itu dia. Demi Allah, itu adalah malaikat. Abu Lahab marah besar dan memukul wajah Abu Rafi dengan sangat keras. Abu Rafi terhuyung dan Abu Lahab mengangkatnya kemudian menjatuhkan Abu Rafi ke tanah, terus menindih dan memukulinya. Maka datanglah Ummu Fadl mengambil satu tiang tenda kemudian memukulkannya pada kepala Abu Lahab. Ummu Fadl berkata, beraninya kau menindas dia tanpa seizin majikannya. Abu Lahab jatuh tersungkur dan setelah itu ia hanya bertahan selama 7 hari. Kepalanya sakit parah dengan nanah seperti wabah dan ia pun mati dengan sangat mengenaskan. Karena merasa jijik, kedua anaknya membiarkannya saja selama 3 hari sampai bau busuknya menyebar. Orang-orang mulai khawatir dengan keadaan itu seperti takutnya pada Sampar. Sampai kemudian seseorang berkata kepada kedua anaknya, apakah kalian tidak malu? Sesungguhnya ayahmu ini telah menebarkan bau busuk dari rumahnya dan kalian tidak menguburkannya. Kedua anaknya menjawab, sungguh kami sangat takut akan wabah yang ada padanya. Orang itu mengatakan, lakukan sesuatu, biar aku membantu kalian. Maka jasad Abu Lahab pun mulai diurus kedua anaknya dengan orang itu, akan tetapi sama sekali tidak dimandikan kecuali dengan disiram air dari kejauhan dan tidak ada yang berani mendekat. Jasadnya kemudian diseret-seret dengan menggunakan batang kayu ke tempat tinggi, disandarkan pada sebuah dinding yang hampir hancur dan mereka menimbun jasad Abu Lahab dengan melempar-lemparkan batu dari kejauhan. Allahumma arhamna bil Qur'an.